Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Serial Academy. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal terkait dengan materi teori belajar. Seperti kita ketahui, ada beberapa teori belajar yang sudah sering kita dengar. Misalnya ada behavioristik, konstruktivistik, kognitif, humanistik, dan sibernetik. Oke, langsung kita lihat contoh soal yang pertama. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik. A. Kognitivistik, B. Sibernetik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Humanistik. Ya, kita lihat soalnya. Di sini ada kata kunci stimulus dan respon. Mana yang benar? Ya, berdasarkan kata kunci stimulus dan respon ini, yang benar adalah pilihan C, behavioristik. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal kedua. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori titik. A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Kognitivistik. Ya. Kata kuncinya di sini adalah niat peserta didik itu sendiri. Kemudian di sini ada aktif berpikir, keaktifan siswa. Jadi yang benar adalah opsi D, konstruktivistik. Lanjut ke soal ketiga. Ini masih tentang teori belajar ya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori titik. A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Kognitivistik, E. Sibernetik. Kata kuncinya yang kita perhatikan adalah manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan. Jadi, yang benar adalah opsi A, humanistik. Jadi, perlu kita ingat kembali, teori-teori belajar itu antara lain behavioristik, kata kuncinya tadi adalah stimulus, respon. Kemudian ada konstruktivistik. Pada teori konstruktivistik, peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator. Guru tidak mentransfer pengetahuan. Kemudian ada kognitivistik. Pada teori kognitif ini berbeda dengan teori behavioristik. Pada teori kognitif menekankan bahwa belajar merupakan perubahan persepsi yang hasilnya tidak selalu bisa diukur. Di sini menekankan pada interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Kemudian, kalau teori sibernetik ini memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi.
Lanjut. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah: A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. D. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Jadi yang ditanyakan adalah contoh teori behavioristik. Nah, tadi teori behavioristik ada menekankan pada perubahan tingkah laku, kemudian ada stimulus dan respon. Jadi yang benar adalah opsi D. Oke, lanjut soal berikutnya. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Intuitif, B. Ikonik, C. Konflik, D. Simbolik, E. Enaktif. Oke, kita ulas dulu sedikit tentang teori dari Jerome Brunner. Tahapan belajar menurut Brunner itu ada 3. Yang pertama enaktif, ini enaktif. Kemudian ikonik, dan yang ketiga adalah simbolik. Enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau teman-teman mau mudah menghafal, bisa disingkat jadi enak, ikan, simbol. Enak, enaktif, ikonik, simbolik. Nah, seperti apa gambarannya? Enaktif itu kata kuncinya adalah menggunakan benda konkret. Jadi kalau belajar menggunakan benda atau situasi nyata, nah itu namanya tahapan enaktif. Kalau tahapan kedua bagaimana? Tahapan kedua tadi kan ikonik. Ikonik itu menggunakan visualisasi gambar-gambar. Nah, berarti yang benar di sini adalah opsi B. Sedangkan tahap yang ketiga menurut Jerome Brunner adalah simbolik. Pada simbolik ini penggunaan simbol-simbol sesuai dengan namanya ya. Simbolik ya, penggunaan simbol-simbol. Jadi untuk soal ini yang benar adalah opsi B, ikonik. Karena di sini ada gambar-gambar dan visualisasi verbal. Sedangkan kalau situasi nyata tadi namanya inaktif atau benda konkret. Kalau simbol-simbol ya namanya simbolik. Jadi yang dua ini intuitif dan konflik ini hanya pengecoh ya. Sudah pasti salah. Oke, kita lanjut. Ini soal berikutnya. Dalam pandangan Jürgen Habermas, tipe belajar yang menekankan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu alam atau sains disebut A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar emansipatori, D. Belajar aktif, E. Belajar kelompok. Ya, kita perlu ketahui dulu bahwa menurut Habermas, tipe belajar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, namanya technical learning. Technical learning ini, kalau dalam bahasa Indonesia belajar teknis, menyatakan bahwa dalam belajar, siswa atau orang yang belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Ya, jadi kata kuncinya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka ditekankan pentingnya penguasaan ilmu alam, ya, atau ilmu sains. Berarti untuk soal ini yang benar adalah opsi A, belajar teknis. Itu yang pertama. Nah, kemudian tipe belajar kedua menurut si Habermas ada namanya practical learning atau belajar praktis. Dalam belajar praktis ini berinteraksi dengan lingkungan sosial. Karena berinteraksi dengan lingkungan sosial, maka ditekankan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu sosial, ya, seperti sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, ya, dan sejenisnya. Itu yang kedua, belajar praktis. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi atau tahapan yang ketiga namanya emancipatory learning atau belajar emancipatory. Di sini kata kuncinya adalah ada transformasi kultural, transformasi budaya dalam lingkungan sosial. Di tahap ketiga, ya, transformasi kultural. Jadi yang dipentingkan di sini adalah penguasaan ilmu-ilmu budaya dan bahasa. Jadi ada 3, ya, menurut Habermas. Belajar teknis, praktis, emancipatory. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah opsi A, belajar teknis. Baik, ini soal berikutnya. Menurut David Kolb, seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya, termasuk dalam tahap titik. A. Pengalaman konkret. B. Pengamatan aktif. C. Eksperimen aktif. D. Reflektif. E. Konseptualisasi. Teman-teman perlu ingat kembali bahwa tahapan belajar menurut pandangan David Kolb itu ada 4 tahapan. Yang pertama namanya pengalaman konkret. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Yang ketiga, namanya konseptualisasi. Dan yang keempat, eksperimen aktif. Nah, pada tahap yang pertama, pengalaman konkret, di sini siswa atau peserta didik hanya sekedar mengalami suatu peristiwa. Siswa belum mengerti mengapa hal itu bisa terjadi atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi, yaitu tahapan pengalaman konkret. Pada tahap kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Nah, di sini semakin lama siswa sudah mulai melakukan observasi secara aktif, pengamatan secara aktif terhadap peristiwa-peristiwa yang ia alami. Dalam artian, ia sudah mulai memikirkan dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, itu tahapan yang kedua. Tahapan ketiga yang namanya konseptualisasi. Nah, di sini si pembelajar atau siswa sudah mulai berupaya membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, termasuk menggeneralisir, membuat hukum atau konsep. Nah, jadi yang betul di sini adalah opsi E, konseptualisasi. Nah, sedangkan tahapan yang keempat, menurut David, namanya eksperimen aktif.
pada tahapan terakhir ini, siswa sudah mengaplikasikan konsep atau mengaplikasikan teori ke dalam situasi nyata. Itu namanya eksperimen aktif. Oke, jawabannya E ya. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan berjuang di seleksi PPPK Guru tahun 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.